Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatarani dan ini saya nggak sendiri, saya bareng teman-teman saya. Yang di depan saya namanya Mutiara Sara, di sampingnya ada Gustini Liasa, sampingnya lagi ada Bunga, dan di belakang ada Gita, di samping saya ada Nurul. Nah, jadi kita di sini akan membahas tentang APBN Indonesia dan pajak di tahun 2021. Saya mau nanya nih, berapa total pendapatan APBN Indonesia di tahun 2021? Menurut Yasa kayak gimana sih? Oke, saya izin menjawab. Total pendapatan APBN Indonesia di tahun 2021 menurut Menke dalam Comprehensive First Realisasi APBN 2021 sampai dengan 31 Desember pendapatan negara mencapai 3,1 triliun. Capaian tersebut tumbuh 21,6%, lebih tinggi dibandingkan APBN tahun 2020 yang sebesar 1.647,8 triliun. Oke, makasih ya Sal untuk jawabannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, pendapatan terbesar dan terkecil kita itu bersumber dari apa aja sih, Sarah? Menurut pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, jadi sumber pendapatan terbesar dan terkecil APBN itu terdiri dari pajak, penerimaan negara, bukan pajak, dan hibah. Terima kasih Sarah untuk jawabannya. Dan saya punya pertanyaan lagi. Pendapatan di Indonesia dibelanjakan untuk apa aja sih kira-kira? Di tahun 2021 kemarin, APBN Indonesia dibelanjakan untuk mendukung penanganan pandemi, mendorong perekonomian masyarakat, dan mengkonsolidasi fiskal. Oke, terima kasih untuk jawabannya Nurul. Oke, next. Untuk kita, urutan sektor apa aja yang menjadi fokus perhatian Indonesia pada tahun 2021? Oke, jadi kan di tahun 2021 kan kita kedatangan wabah COVID-19 ya. Jadi fokus pemerintah itu dalam sektor APBN yaitu untuk penanganan kesehatan COVID-19, terutama untuk membeli alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Selain itu juga untuk perlindungan sosial dan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Terima kasih Gita untuk jawabannya. Kita langsung ke tema pajak. Nah, saya ingin tanya lagi ke Yasa, pentingnya pajak bagi Indonesia itu apa sih, Kak? Pajak itu penting banget buat Indonesia, khususnya di dalam pelaksanaan dan pembangunan. Karena pajak itu sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Oke, terima kasih Yasa untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya untuk Sarah. Sekarang kendala yang sering dihadapi Indonesia terkait pemungutan pajak. Apa sih Sarah? Jadi kendala pada saat pemungutan pajak itu ya banyak banget ya. Di antara lainnya yaitu adalah yang pertama ada kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri. Terus juga ada kurangnya sosialisasi. Terus juga tingkat kesadaran kayak masyarakat tuh udah harusnya bayar pajak tapi mereka tuh belum bayar gitu. Terus pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah. Terus selanjutnya ada database yang belum lengkap dan akurat. Lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Oke, makasih Sarah untuk jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, menurut Nurul, ungkapan kasus tentang Panama Papers atau Pandora Papers gimana? Jadi, ungkapan kasus tentang Panama Papers atau Pandora Papers sebanyak 6,4 juta dokumen, hampir 3 juta gambar dibocorkan, dan lebih dari 1 juta email serta 500.000 spreadsheet yang diungkap lewat Pandora Papers. Terima kasih untuk Nurul atas jawabannya. Dan selanjutnya pertanyaan untuk Bunga, khusus sikap yang diambil pemerintah atas adanya kasus Panama Papers gimana sih? Jadi beberapa lembaga negara memang berusaha merespon bocornya dokumen Mossack Fonseca. Pemerintah secara resmi belum bersikap atas bocornya dokumen Panama Papers.
Presiden Joko Widodo belum memberi respon, beliau lebih banyak mendengarkan. Baik, terima kasih untuk Bunga telah menjawab pertanyaannya dengan baik. Sampai sini dulu podcast kita hari ini. Jadi kesimpulannya yaitu pentingnya membayar pajak untuk menstabilitaskan perekonomian Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah menjadi narasumber hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah! Kat.